Di dalam film dan drama sering ditampilkan adegan cemas keluarga yang kehilangan anggota keluarganya diminta menunggu selama 24 jam sebelum kasusnya bisa dilaporkan. Masa tunggu ini dikatakan perlu untuk memastikan jika laporan kasus orang hilang benar-benar melibatkan orang hilang dan tidak mengganggu pekerjaan polisi. Kami percaya banyak dari kita memiliki pandangan yang sama tentang masalah ini. Bagaimana kenyataannya? Benarkah kita harus menunggu selama 24 jam atau semua ini hanya tebakan kita yang tidak berdasar? Check this out. Mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan utama video ini terlebih dahulu. Kalian tidak perlu menunggu 24 jam sebelum bisa melaporkan anggota keluarga yang hilang. Ini semua hanyalah mitos yang sering disebarkan oleh banyak orang tanpa dasar apapun. Tidak ada peraturan atau undang-undang yang memaksa kalian untuk bersabar, tenang, atau bertahan selama 24 jam, 48 jam, atau 72 jam dalam keadaan yang gugup, panik, dan cemas sebelum pergi ke kantor polisi. Jika kalian telah mencari orang hilang, mencoba menghubungi tetapi gagal, dan kalian merasa sesuatu yang aneh, buruk, atau berbeda telah terjadi pada orang yang kalian cari, kalian bisa menghubungi kantor polisi secara langsung. Situasi ini berlaku untuk setiap individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status. Yang penting, datanglah ke kantor polisi dengan membawa informasi lengkap untuk memudahkan penyelidikan dan penggeledahan bisa segera dilakukan. Sebelum pergi ke kantor polisi, cetak foto orang hilang terbaru yang jelas menunjukkan wajahnya. Gambar yang memperlihatkan seluruh wajah dari bahu ke atas dikatakan sangat membantu. Cantumkan semua informasi yang kalian rasa perlu untuk memfasilitasi proses identifikasi orang hilang. Di antara informasi yang akan banyak membantu adalah nama, umur dan tempat tanggal lahir, berat dan tinggi badan, tanda apapun pada tubuh yang memudahkan pencarian seperti tanda lahir atau bekas luka, jenis dan warna pakaian yang terakhir dipakai oleh individu, di mana mereka terakhir terlihat, dengan siapa mereka terakhir terlihat, alamat tempat belajar atau bekerja jika ada, alamat tempat tinggal jika tinggal terpisah, semua nomor telepon yang merasa bisa membantu. Dalam situasi ini, kami percaya jika perasaan mereka yang terlibat tidak bisa diprediksi. Bagi orang tua yang kehilangan anak, meski hanya sesaat, rasanya akan menjadi gila. Jika kita duduk dalam situasi seperti ini, kegilaannya bisa berlipat ganda. Yang penting adalah yang mencari harus tetap tenang, jaga diri dan kesehatan. Lanjutkan pencarian kalian dan dapatkan bantuan dari anggota keluarga lainnya jika perlu. Jangan biarkan diri kalian sendiri dalam situasi ini karena kita bisa menjadi gila. Meskipun kehilangan setiap individu memenuhi syarat sebagai kritis, pihak berwenang akan mendefinisikan kasus kehilangan ini menjadi dua kategori yang berbeda, kritis dan tidak kritis. Kasus kehilangan kritis mencakup individu muda di bawah usia 15 atau 18 tahun tergantung pada negara, individu di atas 60 tahun, dan individu dengan disabilitas mental atau penyakit kritis. Semua kelompok ini dikhawatirkan berada dalam situasi yang sangat berbahaya jika tersesat karena mampu menghadapi situasi hidup atau mati. Sedangkan kasus non-kritis adalah kasus yang melibatkan individu yang tidak disebutkan barusan. Mayoritas kasus laporan orang hilang yang diterima setelah investigasi selesai ditemukan jika penyebab hilangnya adalah akibat masalah keluarga, perselisihan, melarikan diri dari debt collector, benar-benar ingin menghilang atau diganggu oleh depresi, sampai intinya kabur dari rumah. Meskipun kami menyatakan jika masa tunggu 24 jam yang sering kami sebutkan adalah mitos, kenyataannya ada alasan mengapa gagasan itu begitu populer. Ini karena puluhan tahun terlalu banyak kasus orang hilang, terutama di Amerika Serikat. Ketika diselidiki untuk menemukan jika orang yang diduga hilang itu sengaja memilih untuk menghilang. Jadi polisi di setiap negara bagian diizinkan untuk menerbitkan protokol untuk memperkenalkan masa tunggu. Masa tunggu ini dibuat tergantung tingkat kemudahan akses keluar masuk tiap negara bagian. Untuk menghindari banyak waktu polisi yang terbuang sia-sia mencari orang yang dengan sengaja menghilang. Beberapa negara bagian memilih untuk menetapkan masa tunggu bagi orang dewasa yang hilang pada 24 jam, beberapa 48 jam, dan beberapa 72 jam.
Tapi sejak dulu tidak ada masa tunggu yang dipraktekkan dalam kasus kategori orang hilang kritis. Yang perlu kami ketahui, sistem ini tidak lagi dipraktekkan sekarang. Karena kegemaran media menampilkan masa tunggu kasus penculikan atau orang hilang untuk menambah drama cerita, akhirnya banyak yang mendapat kesan jika dalam semua kasus orang hilang, pelapor harus menunggu sebelum laporannya layak diterima. Pendapat berbeda mengatakan jika mitos menunggu 24 jam ini sengaja disebarluaskan oleh sindikat penculikan dan perdagangan manusia, agar mereka memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum polisi curiga. Benar atau enggak, kami nggak tahu. Kalau benar ya serem juga ya. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.